Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dimanapun berada, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah Ta'ala mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dari ayat ini kemudian terpikir oleh kita, bagaimana mungkin Al-Quran yang Allah turunkan ini, yang luar biasa, yang hebat ini, sebagus ini, selengkap dan seutuh ini mengatur segala aspek kehidupan. Bahkan di sini jelaskan penawar bagi orang mukmin, rahmat bagi orang mukmin. Namun hari ini faktanya yang tampak di tengah kehidupan kita, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai penawar rahmat bagi seorang mukmin. Berbicara tentang penawar, hari ini dalam pandangan kaum muslimin seolah identik dengan ketika sakit lalu obatnya Al-Quran. Apa bentuk sakitnya? Misalnya ketika orang sakit fisik, atau mungkin seseorang kena kerasukan jin lalu kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Begitu simpelnya. Sementara bicara tentang penawar dalam hal ini adalah apapun jenis penyakit manusia, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ketika mereka berhubungan sosial, berkaitan dengan aktivitas sosial, interaksi sosial, ketika tidak diatur dengan Islam, tidak dijadikan Al-Quran standar atau tolak ukur dalam interaksi mereka, maka kemudian sebenarnya masyarakat itu sedang kondisi sakit. Jual beli yang tidak sejalan dengan Al-Quran itu merupakan suatu penyakit. Aktivitas politik yang tidak bersandar kepada Al-Quran itu adalah penyakit, harus ditawar. Meskipun kita memahami bahwa sungguhnya ketika seseorang itu sakit kesurupan atau sakit sesuatu yang kemudian bisa dibacakan Al-Quran, itu dijelaskan oleh ulama ada. Tapi kemudian jangan sampai Al-Quran itu hanya sebatas itu dipahami, yang kemudian diabaikan Al-Quran itu untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, yang kemudian mampu menyembuhkan segala macam rupa aktivitas interaksi manusia, yang kemudian itu berbahaya bagi kehidupan dunianya, lebih-lebih kehidupan akhiratnya. Itulah penyakit yang harus kita waspadai. Dan kemudian bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu akan mendatangkan kerugian bagi mereka. Kenapa kerugian? Karena bagi orang zalim, ketika Al-Quran ini diketengahkan ke hadapan mereka, mereka merasa takut, khawatir ketika umat kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai praktek kehidupan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dan itu akan menghentikan kezaliman mereka, kesewenang-wenangan mereka, ketidakinginan mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Maka kemudian dia akan berusaha menjadikan orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman tolak ukur untuk menjadi sesuatu yang dimusuhi di tengah-tengah kehidupan. Maka beruntunglah kita ketika terus menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari standar tolak ukur yang akan diperjuangkan di tengah kehidupan masyarakat, tapi kemudian dicat, distempel
dengan stempel buruk, busuk. Na'udzubillah min dzalik. Biarlah mereka yang benci kita, asalkan Allah tidak meninggalkan kita kemudian kelak di akhirat nanti, yakni dengan melemparkannya ke dalam neraka. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.